Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-19. Berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami sakit hati oleh karena perlakuan orang lain kepada kita, perlakuan jahat orang lain kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya memang ketika orang lain berbuat hal yang tidak baik untuk kita, seringkali kita sakit hati, seringkali kita mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan bagi kita hari ini bahwa bagaimanakah kita bisa lepas dari rasa sakit hati. Karena saudaraku, jika kita terus memendam rasa sakit hati di dalam diri kita, itu memunculkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tidak sedikit orang yang mengalami penyakit-penyakit yang berat. Oleh karena apa? Diawali dengan rasa sakit hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak kita untuk keluar dari rasa sakit hati, supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera, supaya hidup kita berjalan dengan baik, tidak dihalangi oleh rasa sakit hati itu sendiri. Saudaraku, bagaimanakah caranya kita supaya kita bisa keluar dari rasa sakit hati? Yang pertama, saudaraku, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari rasa sakit hati adalah mari kita berpikir bahwa jangan kita pernah berpikir untuk membalas dendam. Ya, jangan kita pernah berpikir untuk membalas dendam. Mengapa saudaraku? Karena jika kita berpikir untuk membalas dendam, itu berarti yang kita pikirin hanya itu terus. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan yang berkata bahwa janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Mari kita belajar untuk berpikir tidak membalas dendam. Mari kita belajar untuk berpikir hal-hal yang baik untuk orang lain. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengalami sakit penyakit dan ketika dibawa ke dokter ternyata tidak ada sakitnya. Itu karena apa? Karena ada rasa dendam, rasa sakit hati di dalam diri yang belum selesai. Oleh karena itu saudaraku, ya mungkin saya akui juga bahwa tidak mudah untuk menghilangkan rasa sakit hati di dalam diri kita. Tetapi saudaraku, ketika kita mengalami sakit hati yang begitu berat, saya mau mengajak kita untuk tidak berpikir untuk membalas dendam. Jangan kita pernah berpikir untuk balas dendam. Biarkan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita berpikiran positif. Mari kita berpikir untuk tidak membalas kejahatan apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan sendiri memberikan kita kekuatan untuk menjalani di kehidupan kita ini. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa keluar dari rasa sakit hati? Dikatakan berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana kita bisa keluar dari rasa sakit hati kita adalah berikan tempat kepada murka Allah. Itu yang saya katakan tadi. Jangan kita pernah berpikir untuk membalas, tetapi kita memberi tempat, memberi hak kepada Tuhan untuk membalasnya. Mungkin kita berpikir bahwa kalau dia membuat kita sakit hati dengan cara dia mengambil harta kita, kita mungkin akan berpikir akan mengambil harta dia juga. Maka akan terjadi seperti itu terus. Tapi kalau caranya Tuhan, saudaraku, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rancangkan, itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu saudaraku porsinya, Tuhan tahu apa yang kita alami dan Tuhan tahu bagaimana cara membalasnya. Terkadang kita tidak tahu saudara bagaimana kita membalas kejahatan orang lain kepada kita. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara dia membalas
orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikan tempat kepada murka Allah. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jika Tuhan sudah membalas, saudaraku bisa merasakan sendiri nanti. Jika kalau Tuhan yang membalas, pasti itu lebih dahsyat dari apa yang Dia lakukan kepada kita. Untuk itu saudaraku, mari lepaskan rasa sakit hati di dalam diri kita dengan cara tidak berpikir untuk membalas atau membalas dendam. Yang kedua, berikan tempat pada haknya Tuhan untuk membalas apa yang orang lain sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi rasa sakit hati yang muncul oleh karena orang lain sudah melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Shalom.